Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu konservasi? Konservasi adalah upaya memelihara apa yang kita punya secara bijaksana. Konservasi dibagi dua, yaitu in situ dan ex situ. In situ adalah pelestarian yang dilakukan di habitat asli suatu flora dan fauna. Jadi, dalam pelestarian in situ, flora dan fauna tidak dipindah tempatkan. Sedangkan ex situ adalah upaya pelestarian alam yang dilakukan di luar habitatnya. Berarti flora dan fauna itu dipindahkan dari tempat habitat aslinya. Terdapat berbagai bentuk pelestarian in situ, di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam baik daratan maupun perairan yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi. Berikut manfaat yang bisa kita dapatkan dari adanya Taman Nasional ini, diantaranya yang pertama, dapat dikembangkan sebagai kawasan yang mempunyai nilai ekonomis. Yang kedua, dapat menjaga keseimbangan kehidupan baik biotik maupun abiotik di daratan maupun perairan. Yang ketiga, memiliki keindahan sebagai objek wisata alam yang dikembangkan sebagai usaha pariwisata alam atau bahari. Yang keempat, merupakan objek dalam pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penelitian. Dan yang kelima, Taman Nasional sebagai jaminan masa depan. Aktivitas yang tidak diperbolehkan dilakukan di Taman Nasional. Yang pertama, merusak kekhasan potensi sebagai pembentuk ekosistem. Yang kedua, merusak keindahan dan gejala alam. Yang ketiga, mengurangi luas kawasan yang telah ditentukan. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan pengelolaan. Contoh Taman Nasional di Indonesia adalah Taman Nasional Ujung Kulon di Banten yang melindungi badak bercula 1. Ada juga Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah yang melindungi orang utan. Selanjutnya, cagar alam. Cagar alam adalah suaka alam yang mempunyai hewan, tumbuhan, atau khas ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Ada beberapa kriteria untuk penunjukan dan penetapan sebagai kawasan cagar alam, yaitu yang pertama, memiliki jenis-jenis hewan, tumbuhan, dan ekosistem. Yang kedua, mewakili formasi biota tertentu dan atau unit-unit penyusunnya. Yang ketiga, mempunyai kondisi alam baik biota maupun fisiknya yang masih asli dan tidak atau belum diganggu manusia, yang baik ataupun fisiknya. Keempat, mempunyai luas yang cukup dan bentuk tertentu agar menunjang pengelolaan yang efektif. Yang kelima, mempunyai ciri khas, potensi, dan dapat merupakan contoh ekosistem yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat diperbolehkan saat berada di cagar alam dikarenakan kegiatan tersebut dapat mengakibatkan perubahan fungsi cagar alam. Yang pertama, melakukan perburuan terhadap satwa yang berada di dalam kawasan cagar alam. Yang kedua, memasukkan jenis tumbuhan dan satwa bukan asli ke dalam kawasan. Yang ketiga, memotong, merusak, mengambil, menebang, dan memusnahkan tumbuhan satwa dalam atau dari kawasan. Yang keempat, menggali atau membuat lubang pada tanah yang mengganggu kehidupan tumbuhan dan atau satwa ke dalam kawasan. Contoh cagar alam di Indonesia satwa ke dalam kawasan adalah cagar alam Pangandaran di Banten yang Suaka Marga Satwa. Suaka Marga Satwa adalah kawasan hutan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau memiliki keunikan jenis satwa yang membutuhkan perlindungan atau pembinaan bagi kelangsungan hidupnya terhadap habitatnya. Terhadap beberapa kriteria bagi suatu kawasan untuk dijadikan suaka marga satwa, antara lain, yang pertama, merupakan tempat hidup dan perkembangbiakan dari jenis satwa yang perlu dilakukan upaya konservasinya. Yang kedua, merupakan habitat dari suatu jenis satwa langka dan dikhawatirkan akan punah. Yang ketiga, memiliki keanekaragaman dan populasi satwa tinggi.
Yang keempat, merupakan tempat dan kehidupan bagi jenis satwa migran tertentu. Yang kelima, mempunyai luasan yang cukup sebagai habitat jenis satwa yang bersangkutan. Contoh dari suaka marga satwa adalah Pulau Komodo yang melindungi satwa langka, yaitu hewan komodo. Selanjutnya yaitu hewan hutan. Hewan hutan lindung adalah kawasan hutan yang karena keadaan alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, mencegah banjir dan erosi, serta pemeliharaan kesuburan tanah. Beberapa contoh hutan lindung di Indonesia adalah hutan lindung Seasot di Lombok dan hutan lindung Sungai Wain di Balikpapan. Selanjutnya kita akan membahas tentang pelestarian ex situ. Yang pertama yaitu kebun binatang. Kebun binatang atau taman marga satwa adalah tempat hewan pemeliharaan dalam lingkungan buatan yang dipertunjukkan kepada publik untuk kepentingan konservasi, pendidikan, penelitian, dan rekreasi. Beberapa contoh kebun binatang di Indonesia adalah Kebun Binatang Ragunan, Jakarta. Yang kedua yaitu kebun botani. Kebun botani atau kebun raya adalah lahan yang ditanam berbagai tanaman untuk keperluan koleksi, konservasi, pendidikan, dan wisata. Contoh dari kebun botani adalah kebun raya adalah lahan yang ditanam berbagai tanaman untuk kebutuhan koleksi, konservasi, pendidikan, dan wisata. Contoh dari kebun botani adalah Kebun Raya Bogor. Sekian video dari saya, semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.